langsung aja. Oke. Apa sih itu Kak Gif tentang fatherless? Nah, fatherless ini adalah kondisi seseorang di mana ia kehilangan figur ayah dalam kehidupannya dan juga dalam perkembangannya. Nah, untuk tahu lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya itu fatherless dalam kehidupan seorang anak, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan istimewa ini. Semoga cerita ini benar-benar memberikan manfaat bagi pendengar dimanapun berada. Nah, bisa nggak Mbak ceritain? Oke, Mbak Olivia mau nanya nih, jadi silakan Mbak. Jangan malu-malu kalau Mbak, caranya. apa sih yang bikin kamu tuh merasa kehilangan sosok peran ayah itu berpengaruh dalam diri kamu, dalam hidup kamu gitu? Oh, apa sih yang membuat berpengaruh ya? Mungkin karena lihat orang lain, ada kehadiran seorang ayah pasti itu sangat berpengaruh ya. Apalagi aku tinggal di lingkungan pondok. Nah pasti tuh setiap waktu penjemukan pasti mereka ada yang dijenguk bapaknya, dipeluk ataupun dicium. Terus aku kayak kok aku nggak bisa merasakan itu ya. Makin dewasa tuh makin terasa. Waktu kecil tuh sama sekali nggak kerasa. Nah biasa juga tuh karena faktor umur, makin dewasa kita tuh makin merasakan kekosongan itu karena melihat orang lain. Dan juga tuh karena semakin berkembang pengetahuannya kita, jadi kita paham, oh mungkin aku mengalami ini karena kekurangan peran ini. Jadi sejak kapan kira-kira Mbak mulai merasakan kehilangan figur ayah ini? Kalau dibilang sejak kapan, aku tuh dari kecil orang tua sudah pisah ya. Kalau kata ibu tuh masih dalam keadaan bayi merah. Orang tua sudah bercerai. Ketemunya tuh beberapa kali saja, itu pun tidak lekat, tidak hangat, itu tidak intens. Soalnya saya pribadi kayak kaget, ini siapa? Ini nggak pernah aku lihat. Dan waktu beranjak kelas 5 tuh dan dapat kabar kalau ayah tuh meninggal. Terus pertama kali ketemu ayah itu bagaimana dikenalkan oleh ibu lu? Bagaimana perasaan? Iya, bagaimana reaksinya kamu? Oh, waktu itu aku masih kecil ya, jadi nggak terlalu paham tentang emosi. Waktu itu aku diantar ke tokohnya saudara ibu, tante gitu. Di situ katanya mau datang bapak untuk ayah untuk mau lihat aku. Terus ya di situ aku pertama kayak oh bapak, aku tahu siapa itu bapak, tapi aku kayak nggak se-excited anak-anak lain kalau lihat bapaknya gitu. Terus di pertemuan berikutnya apakah mulai ada kelekatan hubungan atau mulai bisa akrab atau mulai bisa nggak secanggung awal-awal apa gimana? Kalau dibilang masih canggung ya masih ada, tapi nggak secanggung sebelumnya. Gitu. Dan maaf ya Mbak, kalau misalnya saya nanya, kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang nyaman untuk dijawab, itu tidak apa-apa, di skip saja. Aman-aman. Ya. Apakah Mbak merasakan ada perubahan dalam diri Mbak dalam mengelola emosi dibandingkan dengan teman-teman lainnya yang memiliki figur ayah? Kalau menurutku ada ya. Mungkin kalau teman-teman yang punya figur ayah itu kayak lebih ceria, lebih ekspresif, kayak lebih pemberani. Kalau aku rasa aku kayak orangnya datar gitu. Kalau lagi sedih nggak bisa diungkapkan, lagi senang juga nggak bisa diungkapkan. Dan ternyata tuh setelah belajar di psikologi tuh juga karena itu kehilangan sosok seorang ayah itu berpengaruh. Dan tentunya Mbak mulai mengerti soal figur ayah ini tentu saat sudah mulai SMP, beranjak remaja ya. Nah, gimana cara Mbak untuk bisa mengontrol diri Mbak atau memanage emosi Mbak saat Mbak melihat orang lain dengan figur ayah? Kalau mengontrol ada ya satu saat kayak lepas kendali, ada juga suatu saat oh bisa kok dikontrol, bisa kok saya kuat, oh nggak apa-apa kan itu udah takdir dia, udah punya ayah. Kadang juga kayak kok aku gitu ya,
nggak bisa merasakan yang seperti mereka rasakan. Kadang ada waktu terpuruk, kadang juga ada waktu kayak nggak peduli sama sekali tentang mereka. Nah Mbak, ada nggak hal yang tertentu kamu lakuin untuk menghilangkan rasa kehilangan itu? Pikiran kehilangan. Pikiran kehilangan ya jangan berlarut-larut sih. Terus kayak kita tahu kan dampak-dampak fatherless itu gimana. Nah menurutku tuh dampaknya tuh jangan disematkan ke diri kita kayak oh orang fatherless tuh gini loh, dia cepat gini. Aku enggak, kayak aku enggak mau gitu. Aku katanya tuh anak fatherless tuh penakut, gak bisa mengeksplor kemampuannya kah atau hal-hal yang menarik. Nah aku tantang diriku, enggak, aku harus bisa walaupun tanpa kehadiran ayah ya udah aku lakuin. Katanya anak fatherless tuh cepat jatuh cinta, enggak, aku usahakan untuk mengontrol rasanya gitu loh. Masya Allah, luar biasa sekali ya dari dari jawaban-jawaban Mbak ini, dari ceritanya saya melihat resiliensi yang sangat bagus dalam diri Mbak. Jadi tidak menormalisasi hal-hal buruk yang disematkan pada seorang fatherless gitu. Nah dari Mbak sendiri, apakah dengan disematkannya fatherless dalam diri Mbak ini, Mbak menjadi lebih bersemangat atau lebih ingin menjadi lebih baik daripada orang lain, atau ingin membuktikan sesuatu ke orang lain bahwasanya saya bisa bahkan tanpa figur ayah saya bisa lebih baik, saya bisa jadi orang sukses, iya seperti itu. Nah kadang yang ketiga itu kayak ingin membuktikan walaupun aku fatherless aku bisa loh. Gimana ya? Kayak mau jawab apa Kat ya? Tapi kayak membuktikannya itu masih di sebatas wajar kemampuanku juga. Pasti kayak gimana? Aku rasa aku kuat, aku bisa lewatin semuanya sendiri ya tanpa bantuan ibu, walaupun ibu selalu berusaha untuk jadi ayah dan juga jadi ibu, tapi aku usahakan supaya ibu tuh tidak berperan ganda, cukup berperan sebagai seorang ibu saja. Dan juga gimana ya, bingung belibet ya Allah. Gimana tadi Mbak? Sampai kan membuat pembuktian diri kan? Oh iya, ya gitu sih Mbak. Aku sih nggak tahu jawab apa. Lanjut ya. Ya. Mbak, pernah nggak kamu kayak ngerasa kesulitan dalam hal-hal tertentu gara-gara peran ini? Kehilangan peran ini entah dari hal sekolah atau pertemanan atau hal apa gitu? Kesulitan ya gimana ya? Mungkin dari segi keterampilan berkomunikasi. Nah itu katanya orang yang kehilangan figur seorang ayah tuh pasti dia sulit mengungkapkan apa yang dia rasa, apa yang dia tahu. Nah jadi karena aku punya keterbatasan dalam berkomunikasi itu, tentunya aku berusaha meningkatkan keterampilan itu, atau tidak karena merasa terhambat aku mengungkapkan lewat tulisan gitu. Paling dari segi itu sih. Nah dari lingkungan sekitar Mbak sendiri, apakah Mbak pernah dikucilkan karena memiliki sematan fatherless ini? Alhamdulillah tidak sih. Alhamdulillah sering dapat lingkungan yang suportif. Ya, alhamdulillah banget ya Mbak. Nah di saat kayak gitu siapa sih yang biasanya kamu andalkan? Kayak kamu tuh udah ngerasa down gitu. Kamu gak? Iya, yang aku andalkan tuh biasa ibu pastinya kan. Pasti lagi kembali ke ibu. Terus yang kedua tuh aku pernah baca kalau anak perempuan itu walaupun dia tanpa figur seorang ayah tapi dia punya Allah. Nah kembali lagi ke Allah. Dan juga alhamdulillah punya teman-teman yang mendukung, yang tahu bagaimana keadaanku, yang pasti kalau mereka diperlakukan ayahnya sebagaimana seorang anak,
pasti mereka langsung kayak maaf ya Mia, padahal itu bukan kesalahan mereka kan, tapi mereka takut kayak menyinggung diriku gitu loh. Nah, kan sejauh perkembangan Mbak yang selalu hadir dan berperan penting itu pasti Ibu ya. Bagaimana peran Ibu untuk berusaha hadir di setiap momen-momen Mbak sehingga Mbak tidak terlalu merasakan kehilangan sosok ayah ini? Nah kalau peran ibu tuh, kalau yang aku lihat beliau tuh selalu mengusahakan apa yang aku mau dan apa yang gimana ya, beliau tuh mengusahakan apa yang aku mau, terus selalu hadir di momen-momen yang terpenting. Walaupun beliau saat itu lagi sibuk, beliau usahakan untuk hadir. Dan menurutku tuh ya walaupun kita sudah kayak jangan ya, cukup ibu berperan saja sebagai peran seorang ibu, nggak usah berperan ganda. Tapi pasti kalau dalam naluri seorang ibu kayak kesian loh anakku ini nggak ada ayahnya, aku juga harus siap sebagai menjadi seorang ayah untuk dia gitu loh. Kayak juga apapun yang aku mau tuh pasti diturutin. Terus kalau yang untuk masalah keputusan gitu pasti ibu kayak ya udah kamu maunya gimana, pasti nggak pernah ada kekangan gitu loh Dari kamu sendiri. Iya. Terus menurut kamu bagaimana peran Ibu dalam pembentukan karakter Mbak saat ini? Peran ibu ya pastinya tuh yang aku lihat ya dari ibu yang aku teladani itu, aku bisa menjadi wanita yang kuat seperti beliau. Walaupun sendiri, memanage keluarga, finansial, dan semuanya, anak juga. Tapi beliau bisa melatih itu, padahal beliau kan seorang perempuan ya. Alhamdulillah perempuan kan multitasking. Nah aku lihat itu dari ibu, dia kuat melewati segala hambatan. Jadinya aku tuh kayak kalau ada masalah dikit, ya udah aku harus kuat loh. Masa aku curhat lagi ke ibu, kesian dia sudah banyak bebannya. Udah aku harus kuat gitu loh. Baik, nah terus dari Mbak sendiri nih, sekarang mahasiswa ya? Iya, mahasiswa psikologi. Semester berapa Mbak? Semester 3. Waduh, semoga semangat terus ya sampai Iya, akhir. iya. Nah, Mbak punya goals nggak buat diraih, kayak hal yang bikin Mbak makin semangat buat bertahan, biar makin kuat gitu? Bisa di-spill nggak goalsnya? Siapa tahu wanita muda di luar sana yang juga punya goals yang sama. Punya goals ya. Iya, kayak gitu tadi aku mau buktikan kalau perempuan yang fatherless itu bisa kok juga sukses, bisa mengeksplor banyak hal, bisa sukses mengeksplor banyak hal, tidak tenggelam dari keterpurukan apapun situasinya tuh tidak menyalahkan status fatherlessnya. Dan itu yang aku ingin buktikan ke orang di luar sana. Mbak, dari pengalaman ini ada nggak pelajaran atau hal yang bikin kamu itu jadi lebih kuat lagi? Pelajaran, hal yang membuat aku lebih kuat lagi. Iya. Sebenarnya banyak sih pelajaran dan hal yang membuat aku lebih kuat lagi. Aku tuh fatherless, terus dimasukkan ke pesantren, mana di pesantren kan itu biayanya lumayan mahal ya. Mana orang tua tuh lagi berjuang sendiri. Tapi alhamdulillah aku dapat beasiswa. Nah beasiswanya tuh pasti harus ada menyetor nilai, dan itu aku harus kuat lagi, semangat lagi belajarnya. Alhamdulillah dapat sampai kuliah ini. Ya, keren ya, Masya Allah. Coba udah berapa menit itu udah lah. Kan kita bisa 1:31, 14 menit. Tambah lagi kita lagi, harus kita tutup. 15. Harus ini, harus ada closingan dong. Iya. Oke. Nanti paling kayak harapannya ke depan apa, terus pesannya untuk ini gimana gitu ya.
sebelum kita ke pertanyaan berikut, saya ingin memperjelas apa yang disampaikan Mbaknya tadi, yaitu semuanya Mbak pengen ngebuktiin ke orang-orang bahwa orang Fatherless dengan itu. fatherless itu tidak bisa dibatasi mimpinya, dia bisa jadi lebih baik, dia bisa Lebih tumbuh dan berkembang, berkembang, ya. ya, seperti itu. Lebih maju lagi. Tapi ada hal yang perlu saya sampaikan ke Mbak, bahwasanya Mbak bisa coba untuk melakukan hal-hal itu karena diri Mbak sendiri, bukan karena untuk ngebuktiin diri ke orang lain. Karena tujuan utama Mbak adalah membahagiakan diri Mbak. Jadi jangan sampai pandangan dan stigma orang lain menjadi hal yang penting dalam diri Mbak. Karena hal terpenting dalam diri Mbak itu adalah diri Mbak sendiri. Jangan sampai Mbak capek karena ngebuktiin diri ke orang-orang, ya Mbak ya. Nah, terus apa sih harapan Mbak untuk diri Mbak sendiri dalam beberapa tahun ke depan? Harapanku untuk diriku sendiri dalam beberapa tahun ke depan, nah itu sebenarnya pertanyaan yang berat ya, karena menentukan tujuan dan harapan ke depan itu sangat sulit. Mungkin harapan ke depannya tuh saya bisa menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya, bisa membanggakan orang-orang di sekitar, dan juga bisa bekerja sebagaimana yang saya cita-citakan. Nah, Mbak ada nggak pesan dan kesannya untuk orang-orang di luar sana yang mengalami hal seperti itu? Hampir sama seperti yang Mbak Ani bilang tadi, kita nggak boleh terpuruk dengan status yang kita punya. Jangan jadikan stigma-stigma yang ada pada anak-anak fatherless itu sebagai pembenaran kita melakukan suatu kesalahan. Luar biasa sekali ya. Semoga Mbak selalu sehat, dikuatkan pundaknya, dilebarkan rasa sabarnya, dimudahkan urusannya ya. Amin. Semoga wanita muda di luar sana juga sehat selalu ya. Dan semoga lingkungannya selalu positif dan mendukung. Gimana Mbak? Iya. Harapannya apa juga? Mau lagi harapannya tadi? Apa lagi? Tadi kamu mau bilang apa? Gak ada. Oh. Oke, kita tutup. Ini penutup ya penutup. Ucapan terima kasih untuk Mbak. Setelah hadiah itu. Bentar. Aku bilang kamu terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya Mbak udah hadir di kesempatan Sama-sama. ini. Terima kasih juga udah diundang ya. Ya, terima kasih sudah mau berbagi kisah yang inspiratif, dan semoga apa yang telah kita perbincangkan hari ini bisa menjadi pembelajaran dan memberikan manfaat positif bagi yang mendengar dan orang yang di luar sana. Amin. Itu dulu dari kita. Sekian dari Here Story ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ngomong.